Jadi di pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jelas dikatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum. Apabila ada pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum, maka dia akan bisa dikenakan sanksi, si pengusaha akan bisa dikenakan sanksi penjara 1 tahun minimal dan maksimal 4 tahun, kemudian denda 100 juta dan maksimalnya itu 400 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam saya kepada kawan-kawan aktivis mahasiswa, kepada kawan-kawan pekerja yang terus berjuang untuk negara ini, yaitu pekerja yang pastinya berdasarkan asas ketenagakerjaan bahwa semua sistem ketenagakerjaan harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kesempatan malam ini saya coba ingin berbagi informasi, sharing informasi kepada kita semua terkait permasalahan tentang upah. Upah ini sebenarnya salah satu hal yang sangat sensitif bagi seluruh pekerja, dan harusnya terkait masalah upah kita juga harus lebih jeli. Kenapa? Karena terkait masalah upah ini sebenarnya banyak aturan yang diatur oleh pemerintah dan terkadang tidak berjalan. Misalnya itu adalah adanya perusahaan atau pengusaha yang membayar upah pekerja yang tidak atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya pembayarannya itu di bawah UMR yang ditentukan oleh pemerintah. Oke. Saya rasa langsung saja agar tidak memperpanjang pengantar, yang pasti ini kita akan membahas masalah upah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan pekerja, khususnya juga tidak lupa kawan-kawan serikat pekerja yang punya kewajiban untuk membela anggotanya, yaitu para pekerja, untuk tetap memperhatikan apakah anggota atau para pekerja di serikat pekerja yang Anda pimpin itu mendapatkan upah sesuai dengan aturan yang ada. Oke, karena kita berbicara upah dan berbicara ketenagakerjaan, saya akan coba membuka apa sebenarnya upah dalam konsep hukum ketenagakerjaan. Kita bisa melihat yang pertama di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di pasal 1 angka 30 itu dikatakan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang diterima dari pihak pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja, yang jumlah atau besaran dari upah tersebut ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja ataupun kesepakatan bersama antara pekerja dan pengusaha, dan tentunya itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya ulangin bahwa upah kerja itu menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak pekerja yang diberikan pengusaha sebagai hasil kerja, dan sistem serta jumlah dari upah atau gaji yang diterima pekerja itu harus sesuai dengan perjanjian kerja ataupun kesepakatan, tentunya juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa pada pasal 88 ayat 1 terkait masalah upah ini dikatakan bahwa pekerja wajib dapat
penghasilan yang layak untuk penghidupan bagi kemanusiaan. Jadi pasal 88 ayat 1 mengatakan bahwa para pekerja itu sebenarnya wajib mendapatkan upah yang sesuai dengan kehidupan mereka, artinya sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan mereka sehingga mereka dapat berkehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu disebutkan pada pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Tolong diperhatikan di ayat 1 pasal 88 dikatakan bahwa harus upahnya itu layak, itu kata kunci. Yang kedua, di pasal 88 ayat 2 dikatakan juga untuk mendapatkan penghasilan yang layak, pemerintah harus menetapkan pengupahan dan melindungi pekerja serta buruh terkait jumlah upah yang harus mereka terima. Jadi di pasal 88 dikatakan bahwa pemerintah punya kewajiban melindungi pekerja dan buruh atau pekerja atau buruh terkait masalah jumlah upah itu. Jadi perlindungan besaran upah sesuai dengan UMR itu adalah kewajiban pemerintah dalam perlindungannya. Ya, yang pastinya pemerintah sebagai pengawas dalam ketenagakerjaan harus dan wajib mengawasi semua perusahaan yang ada di Indonesia, apakah upah para pekerjanya sudah sesuai atau tidak dengan aturan yang ada. Kemudian di ayat 3 pasal 88 dikatakan bahwa pengupahan yang layak yang dimaksud pada ayat 2 tadi, ya. Tadi kan ayat 2 mengatakan bahwa harus berpenghasilan yang layak. Jadi di pasal 88 ayat 3 dikatakan bahwa banyak penetapan yang akan ditentukan oleh pemerintah. Antara lain itu penetapan upah minimum. Ini yang nanti yang akan kita bahas lebih mendalam. Kemudian ada penetapan upah lembur dan ada penetapan upah pesangon serta upah lainnya, gitu ya. Misalnya dia lagi cuti, upahnya berapa, gitu. Itu bahagian dari perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah. Jadi penetapannya itu harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Selanjutnya, kita harus paham bahwa saat ini banyak sekali permasalahan pengupahan yang menjadi masalah, tetapi pada akhirnya si pekerja tidak berani memperjuangkan haknya. Yang saya maksud itu banyak para pekerja atau buruh mengeluh, kenapa gaji saya kecil sekali, padahal UMR-nya misalnya 3 juta, tapi gajinya hanya 2.500.000 di bawah UMR gitu. Yang jadi masalah para pekerja ini khawatir kalau seandainya mereka mengkomplain jumlah upah yang mereka terima itu tidak sesuai dengan aturan yang ada atau tidak sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah, si pekerja khawatir akan di PHK oleh pengusaha. Makanya terkait masalah upah ini menurut saya makanya jarang terjadi gugatan, itu karena memang kekhawatiran para pekerja atau buruh untuk melaporkan ini kepada pihak-pihak terkait bahwa mereka menerima upah di bawah UMR tadi. Jadi saya harap kawan-kawan pekerja dan kawan-kawan serikat pekerja, mari kita suarakan kalau memang hak kita itu tidak diberikan sesuai dengan aturan hukum yang ada gitu. Itu saran saya agar pengusaha ini juga tidak main-main dan tidak sesuka hati memberikan upah. Karena terus terang, menurut pemantauan saya sebagai praktisi ketenagakerjaan, saya melihat para pengusaha ini mereka sudah tahu bahwa si pekerja walaupun diberi upah itu di bawah UMR, para pekerja akan diam saja gitu. Mereka tidak akan ribut, para pekerja tidak akan ribut. Sebenarnya ini harus kita tindak lanjuti. Jadi para pekerja hendaknya harus memberanikan diri
agar masalah itu mencuat dan bisa diselesaikan dan jadi pembelajaran bagi pengusaha lain sehingga tidak memberikan upah kepada pekerjanya di bawah aturan hukum atau di bawah UMR yang ada. Saya ingatkan kembali kepada kawan-kawan pekerja, kawan-kawan buruh, khususnya para serikat pekerja yang sekarang bertugas sebenarnya melindungi para anggota atau para pekerja yang bergabung dalam organisasinya itu untuk menyuarakan ketika memang ada pengusaha atau perusahaan yang memberikan upah di bawah upah minimum. Ini penting. Kenapa penting? Agar kalau ini nanti mencuat, sampai terjadi gugatan industrial misalnya, gugatan hubungan industrial misalnya, itu akan menjadi pembelajaran bagi pengusaha lain, sehingga mereka tidak akan memberikan upah di bawah aturan hukum yang ada. Jadi kawan-kawan harus tahu, pengusaha saat ini menurut saya banyak berpikir ketika mereka memberikan upah kepada pekerja mereka di bawah UMR, si pekerja tidak akan komplain. Jadi kalau kita suarakan atau kita lakukan gebrakan kepada pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum sesuai dengan aturan hukum yang ada, harapan kita para pengusaha tidak lagi berani memberikan upah yang rendah di bawah upah minimum begitu. Oke. Selanjutnya di dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu di ayat 1 dikatakan bahwa yang dikatakan upah minimum menurut undang-undang adalah yang pertama upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Artinya upah minimum itu tergantung pada wilayah provinsi dan kabupaten kota. Jadi kawan-kawan harus tahu bahwa sebenarnya perusahaan itu harus tunduk pada penetapan upah minimum provinsi atau penetapan upah minimum kabupaten kota. Untuk penegasan itu ada di pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di ayat 1 dikatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya lebih kecil dari upah minimum. Saya ulangin, bahwa pengusaha dilarang membayar upah pekerja atau buruhnya di bawah upah minimum. Jadi ketika misalnya ada pengusaha yang membayar upah pekerjanya itu di bawah upah minimum kabupaten kota atau upah minimum provinsi, berarti dia itu melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 90 ayat 1. Bahkan di ayat 2 di pasal 90 dikatakan bahwa bagi perusahaan yang membayar atau tidak mampu membayar upah sesuai dengan upah minimumnya, maka pihak perusahaan bisa melakukan penangguhan. Bayangin saja kawan-kawan pekerja, ketika misalnya si pengusaha tidak mampu membayar upah kalian, upah kita sebagai pekerja sesuai dengan upah minimum atau tidak di bawah upah minimum, maka si pengusaha wajib melakukan penangguhan. Penangguhan maksudnya apa? Ya dia bayar, misalnya upah minimumnya 3 juta nih, tapi dia yang ada uang perusahaan hanya membayar 2,5 juta. Berarti 500 lagi itu ditangguhkan dan wajib dibayar oleh pengusaha. Itulah yang perlu kawan-kawan tahu. Jadi di pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jelas dikatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum. Nah, nanti akan kita kaji di akhir apa sanksi hukum bagi pengusaha yang melanggar pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Selanjutnya saya akan membuka aturan hukum pada pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang memutuskan bahwa upah yang dibayarkan itu atau pengusaha membayar upah atau gaji itu di bawah UMR itu batal demi hukum. Saya ulangi lagi. Di pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan bahwa walaupun ada kesepakatan atau perjanjian antara pengusaha dengan pekerja tentang jumlah besaran upah yang diputuskan bersama bahwa upah itu di bawah upah minimum, maka di pasal 91 ayat 2 mengatakan bahwa kesepakatan yang telah diambil secara bersama tersebut batal demi hukum. Ini kayaknya agak berputar nih, mohon maaf nih karena sudah terlalu malam. Saya ulangin sekali lagi agar lebih terang dan jelas. Di pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan bahwa walaupun sudah ada perjanjian ataupun kesepakatan para pekerja dengan pengusaha bahwa upahnya itu di bawah upah minimum, maka kesepakatan itu akan batal demi hukum. Artinya negara atau hukum tidak mengakui kesepakatan ataupun perjanjian antara pengusaha dengan pekerja apabila kesepakatan upah yang disepakati itu di bawah upah minimum. Saya rasa kawan-kawan paham. Jadi jangan ada kekhawatiran pada kita, pada kawan-kawan pekerja bahwa upah itu sudah kami sepakati 2,5 juta, padahal upah minimum kabupaten kotanya atau upah minimum provinsinya itu 3 juta. Tapi sebelum saya masuk kerja itu sudah saya sepakati, saya siap untuk menerima upah itu hanya 2.500.000 misalnya. Nah, itu batal demi hukum. Jadi kesepakatan itu tidak diakui oleh negara. Jadi Anda jangan khawatir. Apakah si pekerja salah atau apakah si pengusaha salah? Siapa yang salah? Sama-sama salah. Kenapa sama-sama salah? Karena yang disepakati di luar aturan hukum yang ada. Maka kesepakatan Anda dan pengusaha Anda akan batal demi hukum. Jadi kawan-kawan pekerja, kalau dalam hal ini sebenarnya pemerintah cukup tegas dalam perlindungan upah bagi kita para pekerja di Indonesia ini. Oke. Di pasal 90 tadi dikatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah pekerja di bawah upah minimum. Saya ulangin. Ini sorry nih banyak pengulangan, mudah-mudahan membawa manfaat lah. Saya juga sudah lelah tadi. Baru pulang cuman banyak kawan-kawan nelpon. Tolonglah Bang buat video terkait masalah upah gitu kan. Jadi mohon maaf ini kalau berulang-ulang. Di pasal 90 dikatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum. Pertanyaannya, ketika itu terjadi, apa sanksi bagi pengusahanya? Itu ada di dalam pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apa sanksinya? Pada pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan bahwa pelanggaran pada pasal 90 itu pengusaha akan bisa dikenakan sanksi sanksi penjara 1 tahun paling sedikit dan 4 tahun paling tinggi. Saya ulangin. Apabila ada pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum, maka dia akan bisa dikenakan sanksi, si pengusaha akan bisa dikenakan sanksi penjara 1 tahun minimal dan maksimal 4 tahun, kemudian denda 100 juta dan maksimalnya itu 400 juta. Dan pelanggaran ini, ya, pelanggaran pada pasal
90 itu dikategorikan merupakan tindak pidana kejahatan. Artinya, kalau misalnya ada pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum, maka si pengusaha bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan. Dan dia bisa dikenakan penjara 1 tahun paling rendah dan 4 tahun maksimal, ataupun denda 100 juta minimal, 400 juta maksimal. Jadi saya mau sampaikan ke kawan-kawan, kalau memang ada pengusaha yang berani membayar upah pekerjaan yang di bawah upah minimum, mari sama-sama kita angkat, mari sama-sama kita buka cerita ini. Mari kita besarkan cerita itu dengan harapan ketika kasus ini diungkap, pengusaha-pengusaha lain tidak akan melakukan hal yang sama kepada kawan-kawan pekerja yang lainnya di Indonesia ini. Saya rasa sebelum saya akhiri video ini, rekaman ini, saya ingin mengeluarkan closing statement yang berupa ajakan, yang saya harap ajakan saya ini nantinya bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bagi kita semua. Apa itu? Saya mengajak kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pekerja, dan kawan-kawan serikat pekerja, mari sama-sama kita mengawasi sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Ayo kita lihat pengusaha mana, perusahaan mana yang masih membayar upah pekerjanya itu di bawah UMR. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan melakukan ini? Dengan harapan bahwa ini merupakan ibadah bagi kita, agar pengusaha-pengusaha yang menzolimi para pekerjanya itu bisa kita bisa kita tindak lanjuti secara hukum, kita laporkan secara hukum. Kenapa? Jelas. Tadi saya katakan bahwa pelanggaran pada pasal 90 itu dikenakan sanksi penjara 1 tahun minimal, maksimal 4 tahun, dan itu merupakan sebuah tindak pidana kejahatan. Saya ulangin, mari kita selamatkan pekerja Indonesia. Mari kita berjuang untuk menyelamatkan pekerja Indonesia. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf karena dalam video ini terlalu banyak pengulangan mungkin. Ya karena memang saya juga sudah agak lelah tadi berkegiatan. Demikian saja. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan pekerja Indonesia.